Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini aku masih membahas hal-hal yang unik yang ada di Toraja lagi. Nah, berbicara tentang Toraja, di Toraja itu selain adat istiadatnya yang khas, kalian juga pasti akan menjumpai hal-hal yang bikin kalian terkejut ketika berkunjung ke Toraja. Wow. Nah, salah satunya adalah masakan yang berbahan daging babi dan daging anjing yang dijual di mana-mana dan bisa kalian temui di mana aja. Penasaran hal apa aja yang akan bikin kalian terkejut ketika berkunjung ke Toraja? Tonton terus video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandaftrendbuyung G-nya 3. Oke guys, kita langsung masuk ke videonya. Oke guys, yang pertama yang akan bikin kalian terkejut ketika ke Toraja adalah makanan yang berbahan daging babi dan daging anjing yang bisa kalian temui di mana-mana. Kalau kalian berkunjung ke Toraja, kalian pasti akan dengan mudahnya menemukan makanan yang menyediakan makanan dengan bahan daging babi dan daging anjing yang diolah dan dimasak oleh kebiasaan orang di sana. Biasanya makanan ini dijual di warung-warung di pinggir jalan atau tempat-tempat strategis. Biasanya pada umumnya, warung yang menjual makanan ini akan mencetak spanduk menu makanan yang ditawarkan dengan ukuran yang besar dan mudah dibaca dengan jelas. Tapi tenang aja guys, buat yang muslim yang berkunjung ke Toraja, di sana juga banyak menjual makanan-makanan halal kok. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian berkunjung ke Toraja atau jalan-jalan ke Toraja ya. Yang kedua ada minuman balot atau tuak yang dijual di mana-mana. Bahkan anak kecil pun juga ikut meminumnya guys. Tapi perlu kalian ketahui bahwa balot ini ada yang rasanya pahit, manis, dan ada juga yang asam. Balok ini sudah menjadi kebiasaan orang Toraja, terlebih jika ada kegiatan yang memerlukan tenaga seperti membuat lantang atau pondok di acara-acara pesta. Nah, biasanya balok akan disediakan untuk orang-orang yang bekerja serta ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Berbicara tentang anak-anak tadi yang ikut meminum balok atau tuak ini, biasanya mereka yang kurang pengawasan dari orang tuanya atau dari orang dewasa. Tapi nggak semua anak-anak ya guys. Dan buat orang tua, kalau bisa anaknya itu diawasi agar tidak meminum minuman balok dan tuak ini. Karena menurut dari pengalaman aku sendiri guys, aku pernah melihat orang yang minum balok itu, kalau terlalu banyak diminum pasti akan merasa pusing, mabok, jadinya kayak jadinya tuh halusinasinya tuh tinggi gitu. Paham gak sih maksudnya? Gitulah pokoknya guys, pasti kalian paham yang aku maksud. Oke guys, yang ketiga adalah truk yang menjadi alat transportasi massal ketika pergi ke acara adat atau ada event kegiatan lomba. Kok bisa gitu? Karena truk yang dipakai ini bisa memuat banyak orang, dan biasanya yang naik di truk ini mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, kendaraan dengan bak terbuka ini biasanya digunakan oleh masyarakat Toraja sebagai alat transportasi ke suatu tempat acara adat. Nah, untuk penumpang wanita, biasanya pemilik truk ini menyediakan atau menempatkan beberapa kayu yang kuat dan panjang sebagai tempat duduk agar gak kelelahan karena kelamaan berdiri, guys. Nah, jujur guys, di sini tuh sebenarnya seru banget, guys. Menurut dari pengalaman aku sendiri juga. Akhir aku tuh naik truk dari zaman SMP karena waktu itu ada event lomba 17 Agustus. Nah, dari sekolah kami berangkat menuju ke lokasi yang namanya Rantepao guys. Apalagi kalau bareng teman-teman, pasti seru banget guys pokoknya deh. Buat kalian yang pernah merasakan atau pernah naik di bak terbuka ini, kalian bisa sharing dan komen di bawah ya. Dan jujur di situ tuh seru banget. Tapi kalian perlu hati-hati kalau misalkan kalian naik di truk bak yang terbuka ini ya guys, karena sebenarnya itu bahaya juga. Oke guys, kita lanjut. Yang keempat, ada menyembelih hewan dengan cara yang tidak lazim. Nah, yang kayak gini biasanya ada di acara upacara Rambu Solo atau upacara kematian. Nah, mungkin yang kalian tahu itu biasanya untuk menyembelih hewan kurban, digorok lehernya dengan pelan, namun berbeda dengan yang di Toraja, guys. Kalau kalian berkunjung ke sana, kalian pasti akan melihat hewan kerbau disembelih dalam keadaan berdiri, kemudian dengan cara ditebas lehernya menggunakan parang yang tajam. Nah, parang yang digunakan ini adalah parang yang khusus dan tidak sembarangan untuk digunakan, guys. Nah, kalau hewan babi, jantungnya akan ditusuk menggunakan pisau yang tajam. Kemudian, kalau hewan anjing, biasanya dengan cara dipukul kepalanya menggunakan benda tumpul untuk disembelih, guys. Kemudian yang terakhir ada memperlakukan mayat seperti orang hidup. Nah, biasanya orang yang sudah meninggal ini pasti langsung dikuburkan oleh pihak keluarganya kan. Namun berbeda dengan di Toraja. Di Toraja, orang yang sudah meninggal biasanya masih menunda penguburan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan alasan tertentu.
Di Toraja, orang yang meninggal sebelum dikuburkan justru masih dianggap seperti sedang tidur dan akan diperlakukan seperti orang yang masih hidup. Namun bedanya mereka menganggap bahwa orang ini seperti orang sakit. Nah, misalnya mayat ini dibawakan makanan, minuman, bahkan sampai diajak bicara juga guys. Itu menurut kepercayaan adat istiadat yang ada di Toraja. Nah, tak hanya di Toraja yang memiliki keunikan-keunikan adat istiadat dan kepercayaan dari nenek moyang. Pasti di tempat-tempat lain atau daerah-daerah yang lain itu juga memiliki adat dan istiadat kepercayaan masing-masing ya guys. Dari sini kita hanya perlu menghargai dan saling berbagi pengetahuan. Oke guys, itulah hal-hal yang akan bikin kalian terkejut ketika berkunjung ke Toraja. Nah, buat kalian yang sudah berkunjung ke Toraja atau berlibur ke Toraja, hal-hal apa aja nih yang udah kalian lewatin dan udah kalian temukan ketika ke Toraja? Yuk berbagi pengalaman, kalian bisa sharing dan komen di bawah. Untuk selanjutnya, kira-kira apa lagi ya yang akan kita bahas dan apa lagi yang akan kalian pengen tahu yang ada di Toraja? Kalian bisa komen di bawah ya guys. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang baru bergabung, kalian jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wondaftribuyung, G-nya 3. Bye-bye, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat!